teman-teman semuanya. Uh, Terima kasih sudah mengeklik video ini sebelumnya dan selamat datang di channel YouTube saya. Alangkah baiknya sebelum kita lanjut ke inti videonya, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Daniel Harwiatno Putro dari program studi Pendidikan Sejarah angkatan 23 dengan NIM 231314014. Di sini saya tidak terlalu video yang formal, jadi saya hanya ingin bercerita terkait refleksi pribadi terhadap mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi teman-teman, yang ingin saya bahas kali ini terkait mungkin saya akan bercerita sedikit tentang pendidikan multikultural dan juga pengalaman nyata terhadap kehidupan keberbinekaan. Apa saja yang akan saya bahas? 1. Review materi, 2. Pengalaman pribadi, 3. Pertanyaan reflektif, 4. Kesimpulan, 5. Penutup dan aksi nyata. Oke, baik teman-teman, kita akan membahas terkait pendidikan multikultural terlebih dahulu. Pendidikan yang menanamkan pentingnya menghargai atas gravitasi baik dalam kebangsaan, budaya, dan juga suku. Pendidikan multikultural penting dan perlu diterapkan pada anak sejak dini agar dapat menjadi generasi yang toleran terhadap sebuah keberagaman. Tujuan dari pendidikan multikultural adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran akan keberagaman dan heterogenitas. Yang kedua, membantu siswa memahami dan menghormati perbedaan budaya, etnis, dan suku. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berinteraksi dengan beragam budaya dan etnis. Penerapan pendidikan multikultural ini dapat diberikan langsung oleh guru di sekolah atau oleh orang tua murid. Guru harus memberi perhatian dan bimbingan serta arahan yang sama kepada seluruh siswa di kelas. Penerapan konsep ini di sekolah diharapkan dapat membantu mencegah praktik diskriminatif di kemudian hari. Dan menurut saya pribadi, pendapat saya pribadi, pendidikan multikultural ini harus dibina sejak dini, di mana orang tua itu sebagai dasar kita berkeluarga atau berkelompok dalam pertama kali yang kita kenal itu namanya keluarga. Jadi di sini ada namanya beban dan tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua dalam mendidik anaknya. Jadi seorang pendidik yang pertama di dunia ini adalah seorang keluarga. Jadi di mana mereka harus bisa memberikan pemahaman terhadap adanya kultur yang berbeda-beda dan di Indonesia juga dengan keberagaman. Jadi orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan informasi terhadap keberagaman. Dan jangan malah orang tua yang mengajak anaknya untuk berat sebelah atau mendukung salah satu pihak. Di sini peran orang tua harus netral dalam memberikan sebuah materi tentang pendidikan multikultural. Bagi saya itu pendidikan multikultural dengan kebinekaan itu hampir sama saja teman-teman, karena multikultural itu secara ringkasnya adalah kultur yang lebih dari satu atau beragam-ragam suku yang beragam-ragam budaya yang sama ada juga di Indonesia. Jadi di sini saya ada pengalaman pribadi sedikit teman-teman. Waktu saya duduk di bangku sekolah dasar, kan di situ notabene-nya saya masih bocil, masih bocah yang nggak tahu apa-apa. Saya kaget melihat tentang cara berdoa teman-teman saya yang lain, dan yang memang saya sekolah di sekolah yayasan Katolik yang lebih notabene-nya Katolik, cuman pasti ada dong teman-teman saya yang non Katolik ikut join ke sekolah saya. Di situ saya bingung, kok kenapa teman-teman saya cara berdoanya beda dengan agama saya, kok dia tangannya begini, kan biasa kalau orang Katolik kan biasanya begini. Di situ saya yang notabene-nya masih bocil tidak tahu kenapa hal itu bisa terjadi di sekitaran saya.
pas setelah istirahat selesai, saya mendapat pelajaran itu pendidikan agama. Di situ saya mencoba berbicara langsung ke guru saya dan menanyakan, Bu, kenapa teman saya yang ini kok berbeda gitu cara berdoanya dengan kita yang ada di sini? Kok kenapa nggak disamain gitu loh, Bu? Kan ini kan kayak sekolah Katolik kan, Ibu. Pasti semuanya kata-kata Katolik gitu. Nah, di situ guru agama saya langsung menjawab kayak, ya Daniel, kita hidup di Indonesia ini penuh dengan keberagaman. Keberagaman suku, budaya, agama juga, dan juga bahasa yang melimpah. Nah, disitulah kita harus belajar saling menghargai terhadap satu sama lain. Teman kamu yang itu beragama Muslim, Daniel. Jadi cara berdoa kamu dengan dia itu sangatlah berbeda, dan keyakinan yang kamu yakini dengan dia juga berbeda. Dia meyakini Allah dan kamu juga meyakini Tuhan Yesus Kristus. Di sana saya sudah mulai mengerti dan juga paham kalau di Indonesia itu ternyata teman-teman yang selama ini saya sering ajak main, saya sering ajak nongkrong bareng, itu termasuk teman-teman yang berbeda latar belakang. Ya, entah sukunya itu dari Batak, Nias, Cina, dan itu semuanya saya oke aja untuk berteman. Nah, titik sadarnya itu ketika saya sudah menginjakkan umur ya masuk masa-masa SMA. Di situ saya sudah mulai bisa rasional dan juga bisa berwawasan luas terhadap memandang teman-teman saya yang berbeda-beda. Dan situ saya juga sangat tinggi akan toleransi, dan bahkan sesekali saya mengingatkan teman-teman saya yang berbeda agama untuk menjalankan ibadahnya mereka masing-masing. Di situ juga menjadi pelajaran penting teman-teman untuk kita saling menghargai perbedaan yang ada di Indonesia, karena kita dari beragam-ragam latar belakang beda, suku, agama, dan budaya dan ras kita berbeda, dan kita harus menjadi manusia yang bisa menghargai perbedaan. Oke, baik teman-teman, saya ada sedikit pertanyaan untuk teman-teman. Semoga teman-teman yang menonton video ini mampu menjawab pertanyaan yang telah saya berikan. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda mengintegrasikan budaya dan agama dalam proses belajar sehingga siswa dapat memahami dan menghargai yang namanya perbedaan? Yang kedua, bagaimana Anda menangani konflik dan ketegangan yang mungkin timbul dari perbedaan budaya dan agama di dalam kelas? Dan yang terakhir teman-teman, bagaimana Anda meningkatkan kesadaran dan kemampuan siswa dalam menghormati dan menghargai sebuah perbedaan budaya dan agama? Saya kira itu pertanyaan saya. Kalau teman-teman bisa menjawab, silahkan dijawab. Jadi teman-teman, pendidikan multikultural itu merupakan proses pengembangan untuk mengembangkan seluruh potensi manusia dengan tetap menghormati keberagaman dan heterogenitas. Tujuannya itu untuk menciptakan kehidupan harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Materi pendidikan multikultural meliputi pengertian, tujuan, aspek, pelaksanaan, relevansi, dan pelaksanaannya di Indonesia. Pendidikan multikultural konsisten dengan tujuan pendidikan Islam dan umum, serta dapat memberikan solusi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran akan keberagaman dan heterogenitas. Dalam pengalaman keberbinekaan, dalam hidup kita harus dapat mengenal dan menghargai budaya adalah elemen kunci dalam membangun dan mengembangkan karakter keberbinekaan global. Siswa harus mengenal dan menghargai budaya lain untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan berinteraksi dengan budaya yang berbeda. Pendidikan karakter berlandaskan Pancasila sangat penting dalam mengembangkan keberbinekaan global. Pendidikan karakter ini dilakukan berbasis kelas, budaya sekolah, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan siswa dalam menghargai
budaya lain. Oke teman-teman, yang tadi saya sampaikan mungkin terdengar bosan karena yang saya sampaikan hanyalah teori-teori dan teori terus. Jadi di sini saya akan menyampaikan nilai praksis atau aksi nyata yang akan saya lakukan. Yang dapat saya lakukan dalam waktu dekat ini, saya sebagai mahasiswa yang dibekali dengan gadget dalam menghadapi yang namanya keberagaman dalam kebinekaan harus mampu mengontrol tata bahasa. Mengapa? Karena dalam dunia maya, masalah sekecil apapun dapat menjadi besar. Kita harus menjadi bagian yang menyatukan sebuah keharmonisan dalam sebuah keberagaman. Dan juga yang paling nyata dan yang paling relevan dalam aksi nyata ini adalah menghargai perbedaan yang ada, teman-teman. Kalau memang ada yang berbuat intoleran ke kita, jangan juga intoleran mereka yang membuat masalah tersebut, melainkan berbuat sebaliknya. Dalam agama Katolik diajarkan, kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Dengan toleransi teman-teman, keberagaman, saya percaya Indonesia dapat bersatu menjadi negara yang maju, harmonis, dan tidak akan bobrok lagi. Oke, baik teman-teman, cukup sekian saja video kali ini. Aku ada sedikit kutipan yang akan saya sampaikan ke teman-teman. Dalam keberagaman yang ada di Indonesia ini, marilah kita sebagai anak muda peduli, tanggap, dan berani menjadi salah satu pemersatu keberagaman dan tidak memecah belah persatuan. Mari kita menghargai sebuah perbedaan, berbanyak toleransi, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pahami diri sendiri sebelum kamu menjadi sebuah garam dan terang dunia. Salam perubahan. Terima kasih teman-teman.